Kalian pernah kepikiran nggak, ada sebuah blockchain yang diciptain bukan buat urusan keuangan, tapi khusus untuk ngurusin miliaran item digital, kayak kartu koleksi atau item-item di dalam game gitu? Nah, itulah Wax. Ini bukan blockchain biasa. Ini adalah ekosistem yang dibangun dengan satu tujuan super spesifik. Yuk, kita bedah bareng-bareng? Buat kalian yang gamer atau kolektor, pasti ngalamin deh masalah ini. Nemu item langka itu harusnya seru kan? Tapi proses transaksinya seringkali lambat, mahal, dan jujur aja ribet banget. Di zaman yang serba instan kayak sekarang, masa sih masih gitu? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu lahirnya Wax. Dan inilah jawabannya. Wax datang sebagai solusi yang super fokus. Sebuah blockchain yang dari awal emang dirancang coba untuk satu hal, bikin perdagangan aset digital jadi lancar jaya. Fokusnya bukan ke DeFi atau yang lain, tapi murni e-commerce di dunia Web3. Jadi, Wax itu singkatan dari Worldwide Asset Exchange. Misinya simpel banget. Bikin transaksi buat kartu koleksi digital, item game, atau NFT apapun jadi pengalaman yang mulus dan gampang. Wax pengen jadi landasan tempat miliaran aset ini bisa diperjualbelikan tanpa pusing. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Raksasa-raksasa industri udah membuktikannya. Merek legendaris kayak Topps, terus Funko dengan pop digitalnya, sampai game super besar kayak Alien Worlds, semuanya milih Wax sebagai rumah mereka. Ini kan bukti nyata kalau konsepnya emang jalan. Oke, kedengerannya keren banget. Tapi apa sih rahasianya? Gimana caranya Wax bisa nawarin kecepatan dan kemudahan yang nggak dimiliki blockchain lain? Yuk kita intip beberapa fitur teknis utamanya yang jadi kunci suksesnya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada nama akun yang simple dan gampang diingat, persis kayak username media sosial kita. Di sisi lain, ada deretan kode acak yang bikin pusing. Perbedaan fundamental inilah yang langsung meruntuhkan salah satu tembok penghalang terbesar buat orang awam. Nggak ada lagi cerita cemas salah copy-paste alamat. Nah, selanjutnya, ini nih yang menurut saya jenius banget, model sumber dayanya. Anggap aja Wax itu kayak HP kamu. CPU dan net itu ibarat paket data bulanan. Kamu pakai, nanti juga keisi lagi seiring waktu. Sementara RAM itu kayak memori internal. Kamu beli sekali untuk nyimpen aset digital kamu di blockchain selamanya. Gampang banget dipahami kan? Dan ini dia puncaknya. Angka yang mengubah segalanya buat pengguna. 0. Beneran, 0 biaya transaksi untuk pengguna. Ini revolusioner banget, terutama buat game yang bisa ada ribuan transaksi kecil tiap hari. Hambatan terbesar buat adopsi massa langsung hilang. Tapi, ya namanya juga inovasi besar, kemudahan ini ternyata memicu sebuah perdebatan filosofis yang penting banget di dunia kripto. Nah, disinilah kita masuk ke jantung perdebatannya, arsitektur Wax itu sendiri. Jadi, ada dua kubu yang pandangannya beda banget soal Wax. Di satu sisi, ada kubu Bull yang optimis. Mereka percaya Wax itu jenius karena memprioritaskan kemudahan demi menjangkau miliaran pengguna baru. Di sisi lain, ada kubu Bear yang skeptis. Mereka khawatir kemudahan ini harus dibayar mahal dengan mengorbankan desentralisasi, yang notabene adalah jiwa dari blockchain. Kekhawatiran kubu Bear ini bukan asal ngomong ya. Ada laporan dari Bybit yang menyoroti kalau validator Wax itu punya kemampuan untuk membekukan aset. Walaupun fitur ini bisa jadi berguna buat ngelindungin pengguna dari hacker misalnya, tapi ini juga berarti ada satu titik kontrol terpusat. Nah ini yang bikin para penganut desentralisasi sejati jadi kurang srek. Tapi tim Wax ternyata dengerin kritik ini. Mereka nggak diem aja. CTO mereka, Lukas Slivka, bilang kalau mereka lagi proses mindahin lebih banyak kontrol ke tangan pengguna. Dengan mindahin proses tanda tangan transaksi ke perangkat pengguna, artinya kunci privat kita nggak pernah keluar dari HP atau laptop kita. Ini langkah besar menuju kedaulatan pengguna seutuhnya. Ini ngebawa kita ke masa depan. Terus, gimana cara Wax menyimbangkan dilema antara kemudahan dan desentralisasi ini? Untungnya, roadmap publik mereka ngasih gambaran yang jelas banget soal arah tujuan mereka. Kalau kita lihat peta jalan mereka sampai 2026, kelihatan banget komitmennya. Mereka bakal buka kode infrastruktur jembatan antar blockchain, jadi siapa aja bisa jalanin node sendiri. Mereka juga bakal lakuin hal yang sama buat komponen-komponen inti lainnya, sambil terus memperkuat keamanan dan kontrol pengguna di cloud wallet. Ini semua langkah nyata menuju ekosistem yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. Jadi, inti dari semua ini apa sih? Sebenarnya ini soal visi jangka panjang. Wax itu bukan ngejar tren sesaat. Fokus mereka adalah ngebangun fondasi yang kokoh dan awet, supaya para developer dan kreator bisa terus berinovasi di atasnya dengan tenang dan percaya diri. Dan pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling fundamental.
Apakah pendekatan WAX yang memprioritaskan kenyamanan pengguna ini adalah jembatan yang kita butuhkan untuk membawa jutaan orang ke dunia Web3? Atau jangan-jangan kompromi terhadap desentralisasi murni adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar? Jawabannya, apapun itu bakal nentuin masa depan kepemilikan aset digital kita semua.